Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Insandrubaiti Asnawi, NPM 29. Kali ini saya akan presentasikan hasil PowerPoint saya tentang studi kasus eksperimen Eko Lebaran 2026 dan pergeseran sikap konsumen pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Doroti Roli Haratua Panjaitan sebagai salah satu penilaian pada ujian tengah semester perilaku konsumen. Pada saat ini, tren hampers lebaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hampers tidak hanya digunakan sebagai hadiah, tapi juga menjadi bagian tradisi berbagi saat momen lebaran. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, mulai muncul konsep eco-friendly hampers ataupun hampers sama lingkungan. Produk ini menawarkan nilai tambahan, yaitu tidak hanya memberi, tetapi juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, konsumen tidak hanya mempertimbangkan aspek rasional seperti bahan atau manfaat produk, tapi juga aspek emosional, seperti makna berbagi dalam kebersamaan saat lebaran. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui apakah konsumen lebih tertarik karena informasi produk yang disampaikan secara rasional, atau justru karena pesan emosional yang menyentuh perasaan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk. Secara spesifik, terdapat beberapa tujuan utama dalam penelitian ini. Pertama, menganalisis pengaruh tingkat involvement atau keterlibatan konsumen terhadap efektivitas iklan. Apakah konsumen lebih terpengaruh oleh informasi atau tidak? Kedua, mengidentifikasi strategi perubahan sikap konsumen, khususnya bagaimana sebuah brand dapat membangun persepsi yang lebih unggul dibandingkan kompetitor. Dan yang ketiga, yaitu mengkaji hambatan dalam keputusan pembelian, karena dalam kenyataannya niat beli tidak selalu berujung pada tindakan pembelian. Dan yang terakhir yaitu menentukan atribut utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih hampers, sehingga dapat diketahui faktor apa yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian. Penelitian ini digunakan konsep roda perilaku konsumen untuk memahami proses pengambilan keputusan secara menyeluruh. Model ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu ada kognisi dan afeksi, perilaku, serta lingkungan. Kognisi dan afeksi berkaitan dengan bagaimana konsumen berpikir dan merasakan suatu produk. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi perilaku, yaitu keputusan untuk membeli ataupun tidak. Namun yang paling penting adalah bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh sikap internal. Artinya, meskipun konsumen sudah memiliki pemahaman dan perasaan yang positif terhadap produk, keputusan pembelian tetap bisa dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Kemudian masuk pada bagian desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimental dengan melibatkan 100 responden. Yang respondennya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok A dan juga kelompok B. Kelompok A diberikan iklan berbasis data yang menekankan pada informasi produk seperti manfaat dan aspek ramah lingkungan. Sedangkan kelompok B diberikan iklan berbasis emosional yang menampilkan pesan kebersamaan dan makna berbagi dalam momen lebaran. Setelah melihat iklan, seluruh responden diminta untuk mengisi kuesioner lewat Google Form dengan skala Likert yang digunakan untuk mengukur respon mereka terhadap iklan tersebut. Dan desain ini dapat dibandingkan nanti hasilnya secara langsung efektivitas kedua jenis pendekatan iklan dalam mempengaruhi sikap konsumen. Pada hasil pretest ditemukan bahwa sekitar 96% responden memiliki tingkat product involvement yang tinggi terhadap hampers lebaran. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak membeli hampers secara spontan, tapi melalui proses pertimbangan yang cukup. Dengan tingkat keterlibatan yang tinggi secara teori konsumen, cenderung lebih memperhatikan informasi yang diberikan dalam iklan, terutama yang bersifat rasional dan juga informatif. Artinya, seharusnya iklan berbasis data memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap konsumen. Namun, hasil ini nantinya akan dibandingkan dengan respons setelah melihat iklan, yaitu melihat apakah benar konsumen lebih terpengaruh oleh pendekatan rasional atau justru oleh pendekatan emosional. Berdasarkan hasil post-test pada kelompok A, ditemukan bahwa lebih dari 80% responden memberikan jawaban pada skala 4 dan juga 5, terutama pada aspek pemahaman produk. Hal ini menunjukkan bahwa iklan berbasis data cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan konsumen mengenai manfaat hampers sama lingkungan. Artinya, konsumen menjadi lebih memahami informasi yang disampaikan seperti nilai keberlanjutan dan keunggulan produk. Namun, meskipun pemahaman meningkat, peningkatan pada niat beli tidak menunjukkan hasil yang sama kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi saja belum cukup untuk mendorong konsumen sampai pada tahap keputusan pembelian, sehingga masih diperlukan pendekatan lain yang dapat menyentuh aspek emosional konsumen. Selanjutnya, hasil pada kelompok B ditemukan bahwa lebih dari 85 responden menunjukkan respon positif terutama pada aspek emosional dan niat beli.
Responden tidak hanya memahami produk, tetapi juga merasa lebih tersentuh setelah melihat iklan. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan mampu membangun koneksi emosional dengan konsumen. Dalam konteks Lebaran, pendekatan ini menjadi relevan karena momen ini identik dengan kebersamaan, berbagi, dan perhatian terhadap orang terdekat. Oleh karena itu, hampers tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai produk, tapi juga sebagai simbol perhatian dan juga kasih sayang. Hal inilah yang membuat pendekatan emosional menjadi lebih efektif dalam mendorong keputusan pembelian dibandingkan pendekatan berbasis data. Jika dianalisis menggunakan Elaboration Likelihood Model atau ILM, sebenarnya hasil penelitian ini cukup menarik, di mana sebagian besar responden memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, yang secara teori harusnya membuat mereka cenderung menggunakan proses informasi secara rasional ataupun central root. Namun, hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pendekatan emosional lebih efektif dalam meningkatkan niat beli dibandingkan pendekatan yang berbasis data. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks hampers Lebaran, konsumen tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Jadi, meskipun konsumen memahami informasi produk, keputusan pembelian tetap lebih banyak ditentukan oleh seberapa kuat pesan tersebut yang mampu menyentuh perasaan mereka. Meskipun hasil penelitian menunjukkan konsumen memiliki sikap positif dan juga niat beli yang tinggi, dalam praktiknya keputusan pembelian tidak selalu terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor situasional dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, yaitu adanya keterbatasan anggaran. Pada momen Lebaran, konsumen memilih banyak kebutuhan lain, sehingga cenderung memilih produk yang lebih terjangkau. Kedua, pengaruh lingkungan ataupun sosial. Konsumen sering membandingkan dengan pilihan orang lain atau mengikuti kebiasaan lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga, yaitu adanya keterbatasan waktu, di mana konsumen cenderung memilih produk yang lebih praktis tanpa mempertimbangkan semua aspek secara mendalam. Meskipun niat beli sudah terbentuk, faktor-faktor ini bisa menjadi penghambat dalam realisasi keputusan pembelian hampers Lebaran. Berdasarkan analisis menggunakan multi-attribute model dalam memilih hampers Lebaran, konsumen mempertimbangkan 3 atribut utama, yaitu ada makna emosional, kepraktisan, dan juga keberlanjutan. Dari ketiga atribut tersebut, makna emosional menjadi faktor yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik pada produk yang memiliki nilai makna seperti simbol perhatian dan juga kebersamaan saat Lebaran. Selanjutnya, kepraktisan juga menjadi pertimbangan penting, terutama karena keterbatasan waktu dan banyaknya aktivitas menjelang Lebaran. Sementara itu, aspek keberlanjutan ataupun ramah lingkungan tetap diperhatikan, namun lebih sebagai nilai tambahan. Artinya, meskipun konsumen peduli terhadap lingkungan, keputusan pembelian akan menjadi kuat apabila nilai keberlanjutan tersebut dikombinasikan dengan pendekatan emosional yang relevan. Baik, sekian presentasi PowerPoint saya. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.